Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragilingga Aditya dari NBI 1462100 dari kelas Emerging Technology kelas R. Di sini saya akan menjelaskan tentang progres tugas ETS saya, yaitu tentang yang pertama, mencari jurnal sesuai topik, mencari gap penelitian yang bisa diambil, memperbaiki tulisan, menerjemahkannya bolak-balik, memperbaiki grammar, pembuatan sitasi dan referensi, analisa dokumen, menerjemahkan. Dan juga di sini saya akan menjawab dari pertanyaan yang diberikan di sini, yaitu jelaskan paper ini melakukan penelitiannya apa, research question atau research problemnya apa, berapa respondennya, metode apa yang digunakan, jelaskan hasil penelitiannya, apa yang didiskusikan, apa future research-nya dari jurnal yang saya pilih. Oke, yang pertama kita membutuhkan yaitu tools publish of Paris atau yang dikenal dengan PUB7. Saya sudah mempunyai, kita buka. Nah, fungsi dari publish or Paris ini digunakan untuk mencari jurnal sesuai dengan keyword yang akan kita cari. Keyword yang akan kita cari yaitu yang pertama adalah knowledge sharing. Kita tulis di sini. Oh ya, ini saya searchingnya berdasarkan Google Scholar ya. Jadi knowledge sharing. Nah, ini maksimum numbernya ini terlalu banyak, jadi kita kecilin aja agar tidak lama. Mungkin 200. Include citation. Ini yang kita centang. Dari jurnal yang paling baik yaitu 5 tahun ke belakang. Kita mulai dari berhubung saya recordnya pada tahun 2024. Jadi diawali dengan tahun 2019 sampai 2024. Oke, sudah semua terisi. Kita coba cari, search. Nah, ini Google School PUB7-nya udah mulai cari dari keyword-keyword yang kita butuhkan. Kita tungguin. Nggak lama, makanya saya hanya butuh 200 saja biar tidak terlalu lama. Kalau 1000. Oke, semuanya sudah tercari atau terdownload ya di sini ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita save result ini yang harus dicari oleh PUB7 agar kita mendapatkan semua pencarian berdasarkan nanti PDF atau dan lain-lainnya. Kita save berdasarkan RIS. Kita klik. Nah, kita taruh di desktop. Taruh di desktop aja biar gampang carinya. Kita beri nama KS, yang artinya knowledge sharing. Kita save. Apakah sudah ada? Nah, ini sudah ada ya di sini. Sudah ada. Lalu langkah selanjutnya adalah kita KS RIS ini kita mencari gap penelitian yang bisa diambil
melalui tools yang bernama Fast Viewer. Kita cari Fast Viewer, kita buka, tunggu. Udah lama bukannya. Press. Ini adalah soal yang diberikan oleh dosen. Kita cari. Oke, akhirnya sudah terbuka. Karena sudah terbuka, awalnya seperti ini, kosongan aplikasinya. Kita create. Nah, ini kita create mapnya itu berdasarkan yang ini, yang bawah sendiri, yang ketiga. Lalu kita next. Nah, ini kan tadi format dari file kita yang kita download yaitu RIS. Jadi kita pilih yang tipenya RIS. Kita next. Nah, ini adalah ada satu form untuk memasukkan file kita tadi. Kita tadi hanya di desktop ya. Jadi kita di desktop. Nah, kita ambil yang ke SRIS. Kita klik OK. Kita klik next. Nah, ini ada pilihan 3, yaitu memilihnya berdasarkan titel dan abstraknya atau titelnya aja atau abstraknya. Karena berdasarkan kita mencari untuk gapnya, jadi kita pilih dua-duanya. Jadi kita next. Ini kita pakai binary. Ini optional ya. Coba kita next. Ini semakin kita besar, semakin dikit yang didapat. Maka kita kecilin aja sebanyak mungkin 4. Oh, jadi kita pakai full aja. Oke, kita next. Nomornya mungkin kita pakai 57. Terlalu banyak ya. Jadi kita back, coba kita mungkin kita pakai full counting aja. Kita pakai full counting. Kita pakai 4 tadi. Kita mungkin tadi berapa? 60 aja. 60. Nah, ini kita cari yang tidak berhubungan sama knowledge sharing. Kita unchecklist. Relevan saya yang paling kecil.
Mohon maaf tadi karena Bandicam saya tidak premium jadi hanya 10 menit. Oke, kita lanjut. Tadi kita di sini kita klik yang sangat tidak berhubungan dengan kolom sharing. Linknya tidak berhubungan. Oke, mungkin kayak gini aja. Nah, ini keluar apa jaringannya. Kita cari yang paling kecil dan yang paling berhubungan dengan colony sharing yang kita cari untuk kita jurnal yang kita teliti nanti. Untuk kita cari keyword. Knowledge graph ini knowledge distillation. Nah, ini kayaknya berhubungan dengan knowledge sharing. Kita coba cari apakah cocok. Kita carinya di pub7 lagi, knowledge distillation. Bentar. Kita tunggu. Nah, ini sudah berhubungan ya. Nah, kita cari lagi manajemen. Nah, ini banyak. Ini knowledge manajemen ini dia mencakup banyak. Apakah dia cakup? Mungkin kita pakai yang ini aja. Oke, jadi pakai yang ini. Nah, di sini kita gunakan tools yang ketiga untuk referensi ya. Jadi kita masukin ini ke Mendeley lagi. Jurnal-jurnal ini untuk kita bisa lihat nanti citasinya itu siapa aja yang nulis titelnya kayak tadi. Ini kita namanya dengan KD. Apakah sudah terdownload? Oke, sudah ada di desktop, sudah ada di layar ya. Jadi kita masukin tadi RIS-nya ke dalam sini. Kita buat folder knowledge distillation.
klik kanan, kita add. Nah, ini kita add. Nah, ini sudah ada KDRIS. Kita open di sini. Nah, ini fungsi dari Mendeley ya. Hapuskan aja. Nah, ini kita itu bisa tahu siapa authornya. Tapi ini teksnya sama author keywordnya nggak ada ya. Kadang tidak ada. Oke, semua sudah di sini. Nah, ini fungsinya kita cari satu jurnal dengan cara kita klik aja di sini. Nah, apakah itu nanti cocok dengan jurnal yang akan kita teliti? Teks. Oh, ini ternyata close access ya, jadi kita cari yang lain aja. Coba cari yang terbaru. Ini bukan tipe jurnal ya. Kita cari lagi di top 7, kita cari yang PDF. Ini tidak dituliskan authornya. Ini cuma satu, ini ini. Ini lebih cocok. Ya, mungkin saya akan menggunakan ini. Oke, tadi
terputus karena bikin saya tidak premium. Lalu kita lanjut. Ini jurnal yang saya temukan tadi, kita download. Kita download. Nah, sudah saya masukkan di sini. Kita lihat apakah benar. Nah, tadi kan pertanyaannya ada yang menggunakan cek PDF. Oke. Cek PDF ini digunakan untuk menganalisa dokumen ya. Jadi kita buka cek PDF di sini. Cek PDF. Kita kan sudah punya jurnalnya, tinggal kita masukin di sini. Kita tadi buka, ya, apa benar jurnalnya? Ya benar. Oke, kita silang aja, kita dapat. Kita masukkan jurnal tadi ke sini. Nah, ini sudah masuk. Kita tinggal menganalisa dokumen ini dengan cara memberikan pertanyaan yang sudah ditulis. Pertama yaitu jelaskan paper ini mengerjakan apa. Nah, ini lebih baik kita taruh di Word aja. Oke. Taruh di Word. Ini pertanyaan, jawabannya. Jadi paper ini melakukan penelitian tentang continual federated learning based on knowledge distillation atau dalam kurung CFED untuk mengatasi masalah catastrophic forgetting dalam federated learning. Mereka mengevaluasi dua skenario CFED dengan memvariasikan distribusi data dan menambahkan kategori pada dataset klasifikasi teks dan gambar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CFED mampu mengungguli metode federated learning yang sudah ada dalam mengatasi masalah forgetting tanpa mengorbankan kemampuan untuk mempelajari tugas baru. Metode ini memanfaatkan mekanisme pembagian klien dan distilasi server untuk meningkatkan kinerja pembelajaran model dan mengurangi forgetting. Kita lanjut pertanyaan kedua. Research question dan research problemnya apa? Research problem yang diangkat dalam paper ini adalah bagaimana mengatasi masalah catastrophic forgetting dalam federated learning saat mempelajari serangkaian tugas tanpa mengorbankan kemampuan untuk mempelajari tugas baru. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada pengembangan continual federated learning with distillation atau yang disingkat dengan CFED
sebagai framework untuk mengatasi masalah forgetting dalam konteks federated learning. Oke, kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Berapa respondennya? Dalam konteks penelitian ini, tidak disebutkan jumlah responden karena penelitian ini lebih berfokus pada pengembangan framework dan metode continual federated learning with distillation atau yang disebut CFD untuk mengatasi masalah catastrophic forgetting dalam federated learning. Sehingga penelitian ini lebih berorientasi pada pengembangan konsep dan teknik mitigasi forgetting daripada pengumpulan data dari responden. Oke, selanjutnya pertanyaannya selanjutnya. Metode apa yang digunakan? Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode Continual Federated Learning with Distillation atau CFD sebagai kerangka kerja untuk mengatasi masalah catastrophic forgetting dalam federated learning. Metode ini melibatkan penggunaan destilasi pengetahuan atau yang disebut knowledge distillation pada kedua klien dan server dengan setiap memihak memiliki dataset pengganti yang tidak berlabel untuk mengurangi forgetting. Selain itu, metode ini juga mengalokasikan tujuan pembelajaran yang berbeda kepada klien yang berbeda, yaitu pembelajaran tugas baru dan peninjauan tugas lama, untuk meningkatkan kemampuan pembelajaran model. Metode ini juga mencakup mekanisme distilasi server untuk mengurangi forgetting intratugas dalam data non-IID. Pertanyaan selanjutnya. Jelaskan hasil penelitiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan CFD berhasil dalam mengatasi masalah catastrophic forgetting dalam federated learning saat mempelajari serangkaian tugas. Dengan menerapkan distilasi pengetahuan pada kedua klien dan server, serta dengan mengalokasikan tujuan pembelajaran yang berbeda kepada klien yang berbeda. CFD mampu mengurangi forgetting antara antar tugas dan intratugas secara efektif, yang berasal di page 2 dan page 6. Penelitian ini menunjukkan bahwa CFD mampu mengungguli metode federated learning yang sudah ada dalam mengatasi masalah forgetting tanpa mengorbankan kemampuan untuk mempelajari tugas baru. Dengan demikian, CFD memberikan sebuah trade-off yang baik antara stability dan plastisitas atau plasticity dalam pembelajaran model. Di halaman 1 dan juga halaman 6. Selain itu, eksperimen yang dilakukan menunjukkan bahwa pendekatan CFD ini berhasil dalam mengurangi catastrophic forgetting dan mampu memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan metode-metode dasar dalam mitigasi forgetting. Oleh karena itu, CFD dianggap sebagai pendekatan yang efektif dalam mengatasi masalah forgetting dalam konteks federated learning. Selanjutnya, apa yang didiskusikan? Dalam paper ini dibahas tentang pengembangan CFD sebagai sebuah framework untuk mengatasi masalah catastrophic forgetting dalam federated learning saat mempelajari serangkaian tugas. Diskusi meliputi konsep dasar dari CFD, yaitu penggunaan distilasi pengetahuan atau knowledge distillation pada kedua klien dan server, serta alokasi tujuan pembelajaran yang berbeda kepada klien yang berbeda untuk meningkatkan kemampuan pembelajaran model.
Medicamnya ke stop. Oke, kita lanjut. Selain itu, dibahas pula tentang mekanisme distilasi server yang digunakan untuk mengurangi forgetting intratugas dalam data non-IID. Diskusi juga mencakup hasil eksperimen yang menunjukkan keberhasilan pendekatan CFD dalam mengurangi catastrophic forgetting dan mencapai trade-off yang baik antara stabilitas dan plastisitas dalam pembelajaran model. Diskusi dalam paper ini juga menyoroti pentingnya penggunaan surrogate dataset yang sesuai untuk distilasi pengetahuan dan memastikan efektivitas mitigasi forgetting. Selain itu, dibahas pula tentang upaya untuk meningkatkan kemampuan pembelajaran model dengan membagi klien untuk mempelajari tugas baru atau meninjau tugas lama secara terpisah. Pada halaman 3 dan juga halaman 2. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Apa future research? Oke. Dalam bagian kesimpulan paper ini, disebutkan bahwa untuk penelitian mendatang, peneliti berencana untuk terus meningkatkan pendekatan mereka untuk mengatasi forgetting intratugas dalam data non-IID dan mengurangi biaya pelatihan atau training cost. Pada halaman 6, hal ini menunjukkan bahwa penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada pengembangan metode yang lebih efisien dan efektif dalam mengatasi masalah forgetting dalam konteks federated learning. Selain itu, penelitian mendatang juga dapat memperluas cakupan penggunaan CFD ke dalam skenario-skenario yang lebih kompleks atau dengan variasi data yang lebih beragam. Hal ini dapat membantu dalam memvalidasi keefektifan dan keberlanjutan pendekatan CFD dalam berbagai konteks aplikasi federated learning. Selain itu, penelitian mendatang juga dapat mengeksplorasi pengembangan teknik distilasi, pengetahuan yang lebih canggih atau penggunaan surrogate dataset yang lebih optimal untuk meningkatkan kinerja mitigasi forgetting dalam federated learning dengan terus mengembangkan dan meningkatkan pendekatan CFD. Diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mengatasi masalah catastrophic forgetting dalam pembelajaran federatif. Yaitu semuanya ini dijelaskan pada halaman 6. Karena sudah semua, jadi kita copy di sini, kita masukin ke dalam Word. Oke, sudah. Selanjutnya adalah kita mencari suatu situasi dan kita menghubungkan kedua kalimat yang saling berhubungan. Yang pertama kita buka ChatGPT. Oke, sudah ada. ChatGPT ini untuk fungsinya memperbaiki tulisan, menerjemahkan bolak-balik. Nah, ini awalnya kan kita jurnalnya adalah bahasa Inggris. Kita pakai ChatGPT untuk menerjemahkan bolak-balik. Oke, kita cari satu situasi yang kita buat untuk saling hubungan di satu paragraf. Oke, kita ambil dari pertanyaan ini
dari kata-kata kalimat ini kita ambil pertanyaan kita cari ini kalimat cocok dengan kode apa. Kita coba buka WA yang merging nah ini kita copy sampai sini saja, kita taruh di notepad aja biar gampang buka. Copy, taruh di sini, datanya pada kutip kalimat di atas tersebut menggunakan kode apa. Jadi yang pertama ini menggunakan solution ya, solution, lalu kita cari lagi kita cari lagi citasi oleh orang. Jadi tadi kalimat tersebut disitasi oleh Mahen dan kawan-kawan menggunakan cocok dengan kalimat ini adalah kode solution. Dua, ini oh, kita pilih satu aja, pilih satu kode yang cocok. Oh, jadi ini kalimat ini mengandung dari kata P. Sudah ketemu dua kalimat. Coba kita copy. Lalu perintah dari untuk memperbaiki tulisan dan juga menerjemahkan baik. Di atas dan nah ini adalah kalimat yang telah disesuaikan dan diterjemahkan ya. Nah, grammarnya orang-orang. Oke, kita lanjut. Jadi saya
memperbaiki tulisan dan menerjemahkan bolak-balik. Nah, ini kan agak tidak nyambung ya. Jadi kita coba kita cek lagi di sini. Coba beri kata tambahan agar paragraf tersebut dapat kait. Nah, ini lumayan nyambung ya. Jadi kita copy, lalu kita lanjutnya adalah kita memperbaiki grammar. Oh ya, kita translate dulu ke bahasa Inggris ya. Translate paragraf tersebut ke dalam bahasa Inggris lagi untuk kita memperbaiki grammar. Nah, ini sudah tertranslate di dalam bahasa Inggris. Kita perbaiki grammar tersebut menggunakan Paperpole. Kita cari di Google Paperpole. Kita klik. Nah, ini login ya. Karena saya tidak punya akun ini, kita login pakai Google aja. Tidak usah dulu. Kita kopas di sini. Nah, ini sudah scanning teks. Kita tunggu. Kita accept untuk memperbaiki grammarnya. Accept. 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 Oke. Ini sudah diperbaiki grammarnya. Kita kopas. Kita lanjut GPT lagi. Nah, kita coba translate ke bahasa Indonesia. Coba kita lihat apakah kalimat ini sudah mendekati benar. Sepertinya coba kita nah,
ini agak kurang bagus. Ini ini terus kita copy lagi, kita coba baiknya di sini paperpol, memperbaiki grammarnya. Oke, scan text, kita tunggu. Kita accept all aja. Kita tunggu accept all. Accept all. Kita accept. Oke, kayaknya sudah bagus. Coba capture sedikit lagi. Translate ke bahasa Indonesia. Oke, sudah lumayan nyambung. Nah, kita karena sudah bagus, kita taruh di Word aja. Kita taruh Oke, kita taruh juga bahasa Indonesia di sini. Sudah dapat satu paragraf, kita cari paragraf yang lain. Kita cari di sini. Ini citasi dari sini. Ini citasi ini. Oke. Coba kita tanya langsung. Nah, ini jadi B. Kita dapat satu kata. Kita ambil lagi. Ini satu. Oke. Oke, karena sudah tadi bidikan saya terputus, kita lanjut. Nah, ini kan sudah
dapat kodenya ya, kode P dari kalimat ini dan juga kode B yaitu benefit. Kita coba gabungin dua ini. Kita cari tahu artinya apa, kita translate lagi. Kita coba benerin dan juga translate. Nah, ini udah perbaiki tulisan. Kita translate ke dalam bahasa Inggris. Dan kita coba ke dalam bahasa Inggris. Mungkin tidak usah ditranslate ke bahasa Inggris dulu ya. Kita coba tambahin kita coba tambahin kata nah ini oke, kita translate ke dalam bahasa Inggris. Nah, ini sudah ada. Kita sekarang tinggal perbaiki grammarnya di sini. Kita taruh di sini, tunggu. Scanning text. Ini udah ketemu, kita accept. Kita accept. Nah, ini sudah bagus ya, nomornya udah diperbaikin. Kita translate ke bahasa Indonesia. Ini
Oke, sudah, kita masukin ke Word. Ups, tinggal lagi translate bahasa Indonesia. Oke, sudah semua. Tinggal yang terakhir yaitu fungsi Mendeley ya. Sebenarnya tadi fungsi Mendeley sudah coba ya, jurnal-jurnal dari RIS. Kita coba menyimpan jurnal lagi ya. Jurnal pilihan atau citasi. Nah, saya sudah buat folder di sini. Tinggal saya juga sudah ada Mendeley desktop ya. Ini tinggal kita cari Mendeley desktopnya pada jurnal yang kita pilih tadi. Pertama yaitu dalam sini dia di ini McMahon, judulnya communication ini kita cari di Google, semoga tidak berbayar ya. Coba satu ya, Efficient Learning ini ya. Nah ini kita download, kita taruh desktop aja nggak apa-apa. Kita masukin, oh iya salah, kita buka dulu ini. Kita bukanya di PDF di Google aja. Kita buka di Google, open with Google Chrome. Kita tinggal Mendeley, kita klik. Kita tunggu. Agak lama ya. Bisa pakai cara ini sih. Kita add jurnalnya saja. Ini mungkin cara manual sih, tapi cara otomatis. Nah, ini sudah masuk di sini. Ini kok begini. Kita tinggal cari titel ini, kita cari di Word, yang sini tadi. Maaf tadi mati. Oke, lanjut. Tadi di sini
Nah, ini kan tinggal mendelay, kita referensi, kita ke stylenya kita bisa pakai APA, atau American Physiological Association, bisa pakai IEEE, ini aja, kita insert citation, kita taruh judul tadi, kita klik OK, dan akan keluar citationnya. Untuk bibliografi kita pakainya begini. Nah, ini sudah menggunakan format APA untuk daftar pustakanya. Oke, semua sudah. Oke, sekian dari saya dari penjelasan tugas ETS kali ini. Terima kasih dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.